Perlukah seorang anak mendapatkan suplementasi vitamin D3? Ya, fakta membuktikan bahwa 35% anak-anak seluruh dunia defisiensi vitamin D3 dengan berbagai gejala. Ototnya melemah, tulangnya terganggu pertumbuhannya, terlambat berjalan, terjadi deformitas pada tulang, juga imunitasnya turun, banyak infeksi berulang di saluran napas, alergi meningkat. Juga ada perubahan mood, letargi, depresi, dan ini semua terjadi pada anak yang defisiensi vitamin D3. Untuk itu, tidak ada salahnya memberikan suplementasi vitamin D3 jika diperlukan. Untuk anak yang sampai usia 1 tahun, bisa kita berikan 400 international unit. Tapi 1 sampai 13 kita bisa berikan 600 unit. Kalau diperlukan 1000 sampai 2000. Tapi di atas itu, di atas 14 tahun sampai 18 tahun, boleh diberikan 2000 sampai 4000 kalau diperlukan. Nah, siapa yang menentukan? Tentu saja dokter. Tanyakan ke dokternya, diperiksakan ke dokternya, nanti dokternya akan memutuskan berapa dosis vitamin D3 yang perlu diberikan. Apakah seorang yang sudah berusia lanjut di atas 70 tahun juga memerlukan vitamin D3? Nah, ini sekali lagi statistik mengatakan di atas 70 tahun itu banyak sekali lansia yang defisiensi vitamin D3, bahkan angkanya cukup mencengangkan, di atas 70%. Nah, dengan berbagai gejala yang ditimbulkan seperti ototnya melemah, lambat bergerak, ya, dan sulit ubah posisi, dan juga sering terjatuh, dan memang terjadi otot paha yang memang semakin hari semakin mengecil. Juga persoalan tulangnya mineralisasinya menurun, osteomalacia, fraktur meningkat, dan juga ini memperparah atau menjadi semakin turun pada berbagai kondisi, misalnya diabetes tipe 2, karsinoma, gangguan jantung, hipertensi, juga bisa menimbulkan gangguan atau penurunan dari kognitif. Nah, sehingga perlu memerlukan suplementasi dari vitamin D3. Apalagi kalau yang bersangkutan ini mengalami obesitas, makin turun lagi kadar vitamin D3 karena lemak yang ada dalam tubuh itu tersembunyi, vitamin D3 tersembunyi dalam lemak. Juga pada gangguan absorpsi, gangguan hidroksilasi dari vitamin D3 yang ada di liver dan di ginjal, sehingga pada kaum lansia perlu ditambahkan vitamin D3. Dosisnya berapa? Antara 1000, dan tentu dengan situasi yang ada, dokter akan memberikan 4000 sampai 10000 kalau memang diperlukan. Pentingnya peran vitamin D3 pada kondisi alergi dan autoimun memang semakin hari semakin disorot. Kenapa? Karena dengan adanya vitamin D3, regulasi dari pematangan sel T yang ada di sistem imun kita itu semakin baik. Dan kedua, ada penghambatan dari diferensiasi dari T helper 2, penghambatan yang berlebihan apabila terjadi pembentukan yang berlebihan dari sel B dan imunoglobulin A. Ini sangat penting untuk mengatasi alergi dan autoimun. Juga terjadinya pengaturan kembali respon inflamasi dan terjadinya infeksi, dan fungsi paru semakin meningkat. Untuk itu, memang kondisi alergi dan autoimun ini memerlukan suplementasi dari vitamin D3.
Nah, yang jadi pertanyaan berapa dosisnya? 5.000 sampai 10.000 atau bisa juga diberikan. Tentu yang menentukan saya lagi harus dokter yang memeriksanya.